aja Pak ya. Ini Bang. Oh, yang ini aja? Iya. Nah, coba saya lihat dulu. Iya benar. Saya mau yang ini. Cepetan ya Bang. Tapi wah, semangka ini udah ada yang milih Bapak sama Ibunya nih. Aduh, udah saya buru-buru. Cepet sama cari jeruk ya. Ini Non, tapi asem Non, nggak pantas Non. Buah jeruknya juga nggak laku. Duh, udah nggak apa-apa. Buat calon mertua saya doang. Nah, harusnya kamu tuh hargai calon mertuamu. Nanti mereka juga kan jadi orang tuamu juga. Bu, Ibu tuh siapa ya? Kenal saya enggak? Ngapain nasihatin saya? Udah tobat aja yang khusyuk, Bu. Udah tua. Astagfirullahaladzim. Gimana sopan santun kamu? Jaga ucapan kamu. Kami hanya sekedar mengingatkan saja. Bapak itu bukan ayah saya, ibu juga bukan ibu saya. Udah, nggak usah ngikutin urusan orang terus ya. Ya, ribet deh. Buruan Mas, berapa? 25.000 Non. Dikasih tahu kok malah marah sih Pak. Nggak tahu tuh. Aneh. Sayang. Halo sayang. Aduh sayang, aku nggak telat kan ya? Jangan. Sayang maaf ya, aku lama nyampenya. Soalnya aku beli oleh-oleh dulu buat orang tua kamu. Sayang, kamu ngapain sih repot-repot pakai bawa buah Enggak, segala? nggak repot kok buat mama papa. Oh, udah. Sayang, Mama sama papaku lagi perjalanan dari Bandung ke sini. Berarti mereka udah deket dong. Harusnya sih gitu. Sekarang kamu siap nggak? Sayang, kamu tuh nggak usah nanya aku siap apa enggak. Aku tuh udah siap banget. Soalnya kan kita mau ngomongin nikahan. Oke yuk, kita tunggu dalam yuk. Yuk. Macet nggak jalanan? Enggak sih, cuma tadi agak ribet aja beli buahnya sayang. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Yang penting kamu udah sampai. Aku minum dulu ya. Makasih sayang. Baik banget sih kamu. Itu dia, mereka datang. Iya. Kamu udah siap kan? Siap. Waalaikumsalam. Mama. Damar, Damar. Mana calon menantu Mama? Mama udah gak sabar ingin ketemu ya kan Pak? Ya, jauh-jauh datang kemari. Apalagi kalau bukan karena kalian. Karin. Itu Karin, Ma. Calon menantu Mama dan Papa. Jadi wanita ini bilang kamu. Iya? Damar, Mama sama Papa Tidak izinkan kamu menikah sama dia. Mama tahu siapa dia. Ma, ada apa ya? Jelasin sama Damar. wanita itu kasar dan tidak punya sopan santun. Dan dia tidak tahu diri berkata kasar pada Papa dan Mama. Ya itu karena Om sama Tante So ngingetin aku kan, kenal aja belum. Udah. Sepertinya ini ada kesalahpahaman ya. Ya kita harus bicarakan secara baik-baik. Cukup Damar. Sampai kapanpun Mama sama Papa tidak izinkan kamu menikah sama dia. Damar, Papa mau bicara sama kamu. Suruh dia pulang. Ayo Pak, kita masuk. Kamu jangan bodoh, Karin. Kamu jangan menyerah dan jangan gagalkan pernikahanmu dengan Damar. Damar itu laki-laki kaya dan juga anak orang kaya. Ya tapi Karin juga gak mau punya mertua kayak mereka, belagu mah. Karin, kamu itu harus lakukan sesuatu untuk bisa merebut hati calon mertuamu itu. Apapun, Karin, apapun bisa kamu lakukan. Ya, seperti misalnya bersimpu di kaki mereka atau ya apalah, kamu pasti ngerti kan maksud Mama. Apa? Karin disuruh bersimpuh? Nggak akan lah, Ma. Karin itu punya harga diri, Ma. Nggak akan Karin bersimpuh di orang tua kayak mereka. Sombong, belagu, sok tahu. Ih. Itu hanya umpama saja, Karin. Artinya ya kamu tuh harus korbankan segalanya demi untuk membuat hati mereka luluh. Ya misalnya saja kamu bersikap menyesal dan meminta maaf
demi untuk kamu bisa menikah dengan Damar dan mendapatkan harta yang sangat banyak. Itu loh maksud Mama, Karin. Baru kali ini Damar, Mama ketemu sama wanita kasar seperti itu. Dia berani memaki Mama sama Papa di depan tukang buah. Kamu ini anak satu-satunya Papa dan Mama. Cari perempuan yang baik-baik. Cari perempuan yang bisa jadi ibu bagi anak-anaknya. Iya Damar, wanita yang santun dan soleha, bukan wanita kasar seperti itu. Sayang, Mama Papa aku tuh marah sama kamu. Mereka nggak bisa nerima kamu jadi bagian dari keluarga aku. Sayang, aku nyesel banget. Aku mau minta maaf sama mereka, sayang. Aku nggak mau acara pernikahan kita sampai gagal cuma karena ini. Ya? Iya, aku ngerti. Tapi sepertinya berat buat mereka untuk nerima kamu. Mereka udah kecewa berat, Karin. Sayang, pokoknya kamu tenang ya. Karena aku yang akan ngomong sama mereka. Sayang, dengerin aku. Mama Papa itu mau banget terima cucu dari kita. Jadi kita harus semangat, ya? Kamu harus yakin sama aku ya sayang ya. Papa gulanya jangan banyak-banyak. Iya, Bu. Mama, Papa, Karin mau minta maaf. Sebenarnya Karin nggak bermaksud berlaku kasar sama Mama dan Papa. Tapi waktu itu Karin sedang grogi dan panik karena dia berpikir akan ketemu calon mertua, yaitu Papa dan Mama. Iya, Om, Tante. Karin minta maaf ya. Soalnya Karin waktu itu grogi banget. Karin tegang kan mau ketemu calon mertua. Ya sudah Karin, kami maafkan. Tapi kami berharap kamu harus benar-benar bisa berubah lebih baik lagi. Tugas kami sebagai orang tua harus memaafkan. Tapi tolong, jaga ucapan dan sikap kamu, Karin. Dasar orang tua sebijaksana. Kamu pikir aku ini mau nurut sama kalian? Jangan harap. Aku hanya mengincar Damar dan harta kalian. Aku ingin hidup enak, jadi menantu orang kaya. Bantuin dong, sayang. Mana sih? Sayang, aku boleh nginep sini satu hari aja, sayang. Aku sakit. Jangan ya Karin. Aku gak enak sama Mama Papa. Aku akan panggilin kamu taksi ya. Karena aku gak kuat kalau nyetir mobil nganterin ke rumah kamu ya. Hari aja, sayang. Besok aku pulang. Jangan. Janji aku pulang besok pagi. Jangan. Ya. Aku gak enak sama Mama Papa ya. Apa sih? Mereka juga tahu sayang. Jangan. Oh. Nanti mereka mikir kamu jelek gimana dong? Astagfirullahaladzim. Damar kamu kenapa, Nak? Damar nggak apa-apa kok, Ma. Damar, apa yang kamu lakukan? Kamu mabuk, Damar? Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Enggak, Pak. Damar nggak mabuk kok. Om, Tante,
Damar tuh cuma minumnya dikit doang. Bener deh. Nih, tadi tuh segini sayang. Enggak segini. Segini doang. Enggak, Karin bohong, Pak, Mah. Cuma segini kok nih. Tuh, Nih, segini nih. Enggak mabuk. Astagfirullahaladzim, kamu tidak berubah. Kamu sudah ajari anak saya mabuk. Siapa yang ngajarin mabuk sih? Sayang, kita itu habis ngerayain pertunangan kita, Om. Mantap. Mabuk bukan. Aduh, gimana sih sayang ya? Habis tunangan kok dibilang mabuk. Namanya juga bahagia, perayaan dong. Siapa? Iya. Siapa yang mengizinkan kamu bertunangan sama Damar? Cukup. Jangan mimpi deh kamu. Ma, Karin nginep di sini ya. Kasian udah malam, ya. Karin janji. Karin. Satu kali aja. Besok jam berapa ya? Pagi deh, Karin pulang deh. Karin, pulang kamu. Ma, kasihan Karin. Ini udah larut malam banget. Ya, Ma? Pulang kamu. Dan ingat ya, jangan sekali-kali kamu ajari anakku lagi perbuatan haram. Pulang kamu sekarang. Pulang. Damar, ayo masuk, Damar. Ma, kasihan Karin, Ma. Ma, Karin. Masuk pulang. Karin. Damar, udah Karin. Damar. Karin. Cukup, Damar. Mama bisa gila kalau kamu terus bersama Karin. Karin itu merusakmu. Papa tahu kamu selama ini tidak pernah mabuk. Tapi kamu harus malu, Damar. Ya udah, Pak. Udah, Ma. Saya minta maaf ya. Papa sama Mama nggak usah keterusan marah-marahnya. Lagian juga Damar kan nggak sering mabuk-mabuk kayak gini. Damar, dengar. Mama sama Papa akan carikan jodoh yang baik untuk kamu. Lupakan Karin. Atau kamu akan hancur jika terus bersama dia. Apa, Ma? Papa sama Mama mau jodohin Damar. Damar nggak mau, Ma. Emangnya Damar anak kecil apa dipaksa-paksa? Nggak bisa gitulah. Damar nggak mau ya. Ya, Pak. Duduklah, Damar. Ini Anissa, putri Pak Slamet, supir Papa dulu. Anissa ini baru saja keluar dari pesantren. Dia sudah yatim piatu. Pak Slamet, bapaknya Anissa, meninggal karena menyelamatkan Papa sama Mama, Nak. Maksud Papa sama Mama, Damar harus menikahi Anissa dengan alasan balas budi. Ya. Damar nggak mau, Pak. Saya udah punya calon sendiri untuk jadi istri saya. Tapi jodoh pilihanmu itu perempuan gak benar, Damar. Papa sama Mama malu dan gak akan biarkan kamu menikahi Karin. Anissa, nggak usah bersedih. Anissa nggak usah berpikir apa-apa. Yang penting kamu mau menikah dengan Damar, kan? Insya Allah, Damar akan menjadi suami yang baik. Asalkan kamu sabar dan bisa membimbingnya. Kami akan segera mempersiapkan pernikahan Anissa dan Damar. Kalian gak usah khawatir. Kami akan siapkan segalanya.
Karin, kalau aku nggak nikah sama Anissa, aku bisa dicoret dari daftar warisan keluarga aku. Bodoh banget ya. Kamu tinggal bilang sama orang tua kamu kalau kamu mau nikah sama aku. Jangan pegang aku. Dengerin aku dulu. Anissa itu orangnya polos. Dia bodoh. Jadi dia akan menuruti semua apa kata aku. Dan semua yang akan aku lakuin. Aku kecewa sama kamu, Damar. Aku cuma mau kamu bilang sama orang tua kamu kalau kamu cuma mau nikah sama aku, kamu alasan kamu mau bunuh diri atau apapun, kamu harus ngakuin itu. Hentikan. Karin, kamu ini kenapa sih? Kamu itu sejak pacaran sama Damar jadi gak karuan begini? Ma, Damar dijodohin sama perempuan lain, Ma. Apa? Damar mau menikahi wanita lain? Iya, Ma. Dia dijodohin sama anak supirnya mereka, Ma. Darin mau mati, Ma. Darin gak mau. Darin mau mati, Ma. Diam kamu, Karin. Walaupun Damar menikahi wanita lain, Mama yakin Damar itu hanya mencintai kamu. Karena Damar itu menikah dengan Anissa hanya sebuah perjodohan. Maksud Mama, Karin harus terima mereka nikah begitu aja. Iya, Ma. Iya, Karin. Karin sayang sama Damar, Ma. Tapi biarkan saja dia menikah dengan wanita lain. Yang penting hartanya dia tidak pernah jauh dari kamu, Karin. Mama punya banyak cara untukmu. Ini dulu perindu. Jika kamu usapkan ke laki-laki itu, maka dia akan terkenang dan tergila-gila sama kamu. Berapa mahar untuk ini, Pak? Maharnya cukup 10 juta saja. Oke. Tapi apa yang akan bisa membuat pengaruh pelet ini hilang dari tubuh seseorang, Pak? Ruqyah dan bacaan ayat suci Al-Quran. Saya nikahkan Damar bin Danu Atmaja dengan Anissa binti Slamet Winardi dengan mas kawin seperangkat, perhiasan dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa binti Slamet Winardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Damar, aku ada di depan. Aku minta kamu keluar sekarang. Karin. Aku akan temuin kamu, tapi nanti. Setelah sepi ya. Aduh, aku nggak mau tahu. Aku cuma minta waktu kamu sebentar kok. Kalau nggak aku masuk ke sana. Oke. Aku keluar sekarang. Karin, kamu ngapain di sini? Bahaya kalau ada yang lihat kita. Kamu tampan, Damar. Harusnya aku yang nemenin kamu di sana. Karin, kamu pergi dari tempat ini, Karin. Pergi. Kamu tenang, Damar. Tapi ini bahaya, Karin. Bahaya. Damar, aku cuma mau ucapin selamat ke kamu. Ya udah, sekarang kamu masuk ya. Tamu-tamu itu udah nungguin kamu. Karin, aku harus masuk. Tapi aku janji, kamu akan selalu jadi yang pertama buat aku. Sayang, nanti malam aku jemput kamu ya. Aku gak kuat kalau lama-lama jauh dari kamu. Ya sayang ya, tolong sayang, please. Iya sayang, sekarang kamu masuk dulu ya. Tamu-tamu udah nungguin kamu di dalam, ya. Oke ya, hati kamu.
Bulu perindu ini sangat ampuh juga. Dan aku akan selalu jadi yang pertama sekarang. Loh Mas, kamu mau kemana sih Mas malam-malam begini? Kamu nggak usah tanya-tanya. Aku mau pergi. Tapi yang jelas kalau mama papa aku tanya, aku pergi kemana? Kamu harus jawab, aku pergi urusan kerjaan, berarti. Tapi kan ini udah malam Mas, sebaiknya Mas istirahat. Kamu tuh mau ngatur aku ya? Ingat ya Nisa, kita nikah bukan karena atas cinta. Tapi karena aku didesak sama orang tua aku. Karena mereka hutang budi sama papa kamu yang supir itu. Yang supir itu yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Kamu tuh kenapa sih dari tadi ngeliatin aku terus? Aku tuh baru sadar ya, kalau aku nggak bisa jauh dari kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu, Karin. Sayang, aku lagi butuh uang nih buat bayar cicilan mobil, kartu kredit. Sayang, apapun yang kamu mau akan aku penuhin. Karena semua milik aku itu milik kamu juga. Kamu boleh pakai sesuka hati kamu. Beneran sayang? Makasih ya sayang, kamu emang baik banget. Sama-sama sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indah. Berhenti! Astagfirullahaladzim Mas, kamu kenapa sih? Kamu jangan pernah baca Al-Quran di depan aku ya. Dada aku sesak, kepala aku pusing. Ya Allah Mas, Al-Quran ini kan kalam Allah Mas. Kalau aku ngomong kamu dengerin. Anissa, itu kening kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok Pak, cuman jatuh kena ujung meja mah. Lain kali hati-hati Anissa, itu pasti sakit. Iya Pak. Anissa, ini buat kamu. Ini perhiasan Mama saat Mama masih muda. Sekarang Mama hadiahkan buat kamu. Ya Allah, Mah. Ini banyak banget. Mah, Anissa nggak pantas untuk menerimanya, Mah. Sudah, terima saja. Kami semua sangat menyayangimu. Simpan perhiasan ini dan kelak berikan pada anak kamu jika perempuan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Mah.
Damar, Ya, Ma. hari ini Mama sama Papa ke Bandung. Kamu jaga Anissa baik-baik. Pasti Mama, saya akan jaga Anissa sebaik-baiknya. Mama pergi dulu ya Anissa ya. Hati ya, Ma. Ma. Oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih perhiasan itu ke aku. Tapi, Mas, Mama memberikannya untuk aku. Kamu nggak pantas untuk simpen perhiasan mahal punya Mama ini. Jadi mendingan aku yang bawa, ya. Tapi ingat, jangan pernah kamu cerita hal ini ke Mama. Ngerti kamu? Sebenarnya ada apa sih dengan diri kamu, Mas? Tatapan kamu itu kosong. Sebaiknya Mas lebih dekat sama Allah. Udah. Cukup ya. Cukup. Diem! Kamu itu istri aku, bukan ustazah. Jadi aku minta kamu diem. Mas, Apalagi? Minta duit. izinkan aku pergi ya, Mas. Aku ingin menemui Aisyah karena hari ini dia ta'arufan dengan Mas Gilang. Aisyah itu kan sahabat aku dari kecil, Mas. Ya terserah kamu, itu urusan kamu, bukan urusan aku. Sayang, ini buat aku. Kamu tuh baik banget ya. Sayang, mama aku kasih perhiasan ini ke Anissa. Terus aku ambil aja. Aku kasih deh ke kamu. Kamu suka kan? Suka banget dong sayang. Tuh lihat deh, bagus kan? Bagus kan? Ini tuh cocok buat aku sayang. Kalau dipakai sama Anissa kan, Anissa kampungan gitu. Emang ini cocoknya buat kamu sayang. Oh ya Karin, papa sama mamaku lagi pergi ke Bandung. Jadi aku bebas mau ngapain aja. Aku bisa sama kamu terus. Kita bisa pergi pulang jam berapapun, pulang pagi, pulang siang, pulang sore, bahkan nggak pulang juga nggak apa-apa. Nah, berarti kamu harus nemenin aku sayang. Kita mau shopping di mana ya? Kamu temenin aku ya. Aku mau belanja sayang. Kamu mau kemana aja? Aku akan temenin kamu. Pertama kita ke mall dulu kali ya. Aku mau beli baju sayang. Yuk, ya, ya, yuk. Alhamdulillah. Kalau Neng sudah nikah, Umi ikut seneng nak dengarnya. Karena Anissa sama Aisyah kan emang temen dari kecil. Iya, Umi. Umi doain Nisa ya, supaya Allah memberikan kesabaran sama Nisa. Duduk aja dulu yuk. Duduk aja sini Neng. Emang kenapa? Pernikahan Neng ada masalah? Atau Damar memperlakukan Neng kurang baik? Tuh Aisyah bilang, pernikahan itu tidak mudah. Pernikahan itu amanat yang Allah titipkan ke kita. Di dalam pernikahan itu banyak ujian yang Allah berikan. Sampai ada pepatah Arab mengatakan, an-nikahu kal bahar. Pernikahan itu laksana lautan. Kalau dilihat dari jauh, lautan itu indah. Airnya biru, anginnya sepoi-sepoi. Tapi coba kalian masuk ke dalam lautan. Banyak rintangan di dalamnya. Makanya nikah itu harus ada ilmunya. Saya juga cari ilmu terus kok Umi. Ya kan Aisyah? Ya sayang, aku pasti suka banget. Mama pasti seneng. Ini bagus kan warnanya buat kamu? Bagus Nih, dong, kan pilihan kamu yang Tapi itu. kamu pakai warna apa aja tuh udah cantik, ya. Ya Allah. Nanti kalau kurang kita beli lagi. Mas ya. Damar. Mas Damar. Ini siapa, Mas? Ngapain kamu kesini? Kamu ngikutin aku ya? Tadi kan aku udah minta izin sama Mas. Aku akan temenin Aisyah untuk ta'arufan. Pulang kamu. Mas. Mas. Umi, astagfirullah. Hentikan. Astagfirullahaladzim.
Anissa, itu suamimu? Iya, saya suaminya. Oh, kamu nih ustazah yang ngajarin Anissa ngaji ya? Ustazah tolong ya, jangan ajarin Anissa untuk keluar jalan-jalan siang-siang. Tugas dia di rumah masak sama nyuci, ya? Tolong jangan bentak-bentak dia. Tolong hargain dia. Sebab laki-laki yang bisa menghargai seorang wanita adalah laki-laki yang mulia. Dan laki-laki yang tidak menghargai wanita berarti laki-laki yang tidak terhormat. Loh, kenapa? Saya kan suaminya. Seorang istri itu harus patuh bagaimanapun sikap suaminya. Betul. Laki-laki adalah pimpinan dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi bukan begitu caranya. Kalau seorang suami membahagiakan istri berarti membuka rezekinya sendiri. Tapi kalau seorang suami membuat hati istrinya menderita, secara tidak langsung telah menutup rezekinya sendiri. Cukup. Karin, ayo kita pulang. Yuk lah, ngapain di sini? Anissa, kamu pulang ya. Aku mau bicara sama kamu. Tapi Mas, Umi. Kamu tuh bikin aku malu ya. Kamu buat ustazah guru ngaji kamu itu jadi tahu urusan rumah tangga kita. Mas, tolong jelasin sama aku, Mas. Siapa perempuan itu? Kamu gak usah banyak tanya. Itu bukan urusan kamu. Awas ya. Sampai kamu belajar ngaji lagi sama guru ngaji kamu itu. Aku akan buat hidup kamu sengsara. Ngerti kamu? Kamu tuh jangan munjak. Kamu tuh cuma anak supir. Anak supir. Kamu tuh sebetulnya gak pantas tinggal di rumah ini. Dan kamu gak pantas jadi istri aku. Aku udah atur semuanya sayang. Kamu tenang aja. Damar, kamu kenapa? Aku mendengar bacaan Al-Quran. Kayak ada yang aneh. Sayang, papa mama aku kan udah ke Bandung. Jadi hari ini kamu bisa nginep di sini ya. Mas! Bagaimana kalau papa sama mama tahu? Sayang, suruh dia diem deh. Suaranya bikin telinga aku sakit, sayang. Kamu gak usah ikut campur ya. Sekarang kamu siapin makanan buat kami. Sana. Enggak, Mas. Aku nggak akan biarkan ada kemungkaran di rumah ini. Aku nggak mau jadi istri yang durhaka, Mas. Aku cuma ingetin Mas. Oh, ada yang ngerasa memiliki banget ya? Aku kasih tahu ya. Damar itu udah jadi milik aku jauh sebelum nikah sama kamu. Dan kalau Damar boleh milih, Damar pasti milik aku. Ya, bukan kamu. Maaf ya. Aku ini istri sahnya Mas Damar. Dan aku berhak untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Aduh, telinga aku tuh panas banget ya. Yaudah ya, aku pulang aja ya. Karin. Kamu tuh gak berhak kasar ngomong sama dia. Kamu udah hancurin rencana pernikahan aku dengan Karin. Mas, kamu itu harus ingat. Kamu itu imam di keluarga ini. Jadi kamu harus jaga sikap kamu, Mas. Aku udah jalanin kewajiban aku sebagai seorang suami. Aku udah nafkahin kamu lahir dan batin. Kamu mau nuntut apa lagi dari aku? Dasar istri gak tahu diri.
Mas, diminum tehnya. Dan Mas kan masih sakit. Kamu gak usah berusaha untuk ambil hati aku. Karena sampai kapanpun, aku gak akan pernah nerima kamu dengan cinta. Iya, nggak apa-apa, Mas. Aku mencintai Mas karena Allah. Jadi aku ikhlas. Apapun yang Mas lakukan sama aku. Damar, dengerin aku ya. Aku itu punya berita penting buat kita, buat masa depan kita. Aku lagi demam. Aku butuh istirahat. Kasih aku waktu 1 hari aja. Ya? Ya kamu masih bisa jalan kan? Tapi aku lagi nggak sehat. Aku nggak mau tahu. Kamu tinggal datang ke sini ketemu sama aku sekarang juga. Aku tungguin, nggak pakai lama. Oke. Ya udah, aku siap-siap. Ya gitu deh sayang. Mas jangan pergi, Mas. Tolong jangan pergi, Mas. Mas kan masih sakit. Aku ada urusan penting. Mas. Udah, kamu masuk sana. Tapi tuh kan, Mas. Kamu masuk sana. Tapi Mas Damar. Mas jangan pergi, Mas. Mas Damar. Ya Allah, Mas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Apa? Anissa? Nah, Pak. Ya Allah, Damar. Kamu kenapa, nak? Ya Allah. Damar, kamu kenapa? Kelihatannya ada yang nggak beres ini pasti. Papa sama Mama istirahat aja ya. Biar Nisa yang jaga Mas Damar. Gak apa-apa, Nisa. Biar kami di sini. Lagian kamu juga kan sendirian. Iya, Pak? Betul, iya. Ini Damar, kamu harus segera nikahin aku. Aku sedang mengandung anak kamu. Iya, Damar. Kamu harus bertanggung jawab menikahi anakku, Karin. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu memilih berurusan dengan polisi. Karin, kamu jangan main-main, Karin. Hati-hati kamu. Kapan aku pernah main-main sama kamu, Damar? Aku serius. Karin, kamu selalu bikin masalah di keluarga kamu. Aku tahu kamu akan menjebak anakku. Ya terserah kalian mau ngomong apa. Kalian mau berurusan sama polisi atau mau nikahin aku. Dan kalian gak perlu menceraikan Damar dengan Anissa. Yang penting, anak ini punya ayah. Semua rencana kita berhasil, Karin. Mama yakin
sebentar lagi pernikahanmu dengan Damar pasti akan segera dilaksanakan. Gak apa-apa Ma jadi istri yang kedua. Yang penting selalu jadi yang pertama. Daripada jadi istri pertama tapi selalu jadi yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ya. Aku sudah periksa sama dokter. Aku hamil, Mas. Apa? Kamu hamil? Iya, Mas. Sudah 4 minggu. Alhamdulillah, Mas. Anissa, Papa Mama senang dengar kamu hamil. Iya kan, Pak? Ya, semoga Damar sadar. Dia akan menjadi bapak. Pak, cari Damar, Pak. Tadi dia pergi dengan kursi roda tanpa pamit. Biarkan saja, Mah. Tadi aku lihat sendiri. Dia di depan mesin ATM. Aku yakin pasti dia akan kirim uang ke perempuan itu. Makanya dia nggak mau ngajak Anissa. Oh ya, Mah, Pak, besok Mas Damar udah bisa pulang ke rumah. Anissa, maafkan kami ya. Mama tahu Damar tidak memperlakukanmu dengan baik. Tapi Mama nggak tahu kenapa Damar bisa jadi seperti ini. Mah, Nisa selalu mendoakan Mas Damar siang dan malam. Dan Allah Maha membolak-balikan hati seseorang. Nisa yakin kok, Mas Damar pasti akan berubah. Sebentar lagi kamu akan punya 2 anak. 1 anak, Pak. Aku nggak akan akui anaknya dari rahimnya Karin. Kita hanya punya 1 cucu, yaitu cucu dari rahimnya Anissa. Ma, biarkan Mas Damar istirahat ya, Ma. Damar, kalau kamu mau menikahi Karin, Mama nggak mau kamu menikah di rumah ini. Kamu menikah saja di rumahnya si Karin. Mama malu. Baru saja nikah sudah nikah lagi. Ya udah Mas, ayo kita masuk. Sayang, ternyata gampang ya nikah di kantor KUA itu. Ya memang gampang. Ya bagus kan? Jadi kita nggak perlu repot-repot. Urus ini, urus itu. Sayang, kita kan udah nikah. Jadi aku mau tinggal di rumah baru ya? Atau kita usir aja Nisa dari rumah kamu? Sabar ya. Nanti dengan berjalannya waktu, kita beli rumah yang baru. Damar, kamu kan sudah menikahi Karin. Kamu harus bertanggung jawab, Damar. Masa masih tinggal di rumah mertua? Kamu harusnya malu dong, Damar. Pokoknya aku mau tinggal di rumah baru ya sayang. Jadi kalau calon bayi kita udah lahir nanti, kita bisa tinggal tenang ya. Nisa, kamu masih sabar sama suamimu, nak? Iya, Nek. Nisa nggak bisa tinggal serumah sama dia. Mbak Karin maunya tinggal di rumah Mas Damar atau minta dibeliin rumah baru. Nenek prihatin dengan nasibmu. Kamu ini dimadu dalam keadaan hamil. Tapi nenek bangga sama kamu, Nisa. Karena nenek tahu kamu itu wanita perindu surga.
Dan insya Allah kamu akan menjadi wanita penghuni surga. Aisyah, aku udah siapin rumah buat kamu. Kalau kita segera menikah. Gilang, Umi itu nggak akan nanyain rumah yang kamu siapkan di dunia, tapi rumah yang kamu siapkan di surga. Makanya kamu itu harus memperkaya iman kamu, karena itu lebih penting. Loh, Anissa? Aisyah? Anissa, Masya Allah. Aisyah? Loh, tapi kok kamu ada di sini? Udah beberapa hari aku tinggal sama nenek. Oh, emangnya Mas Damar kemana? Mas Damar, dia nikah lagi, Syah. Ya Allah. Jadi sekarang kamu milih tinggal di rumah nenek daripada serumah sama istri barunya Mas Damar? Iya, Syah. Lagi pula, Umi kamu kan juga pernah cerita kalau sebaiknya istri-istri tidak dikumpulkan dalam satu rumah untuk menghindari fitnah. Aisyah, aku janji nggak bakal duai kamu. Gilang, janji itu sama Allah, bukan sama Aisyah. Anissa, kamu itu mempunyai hati yang seperti emas. Kamu itu perempuan yang kuat. Aku harus banyak belajar sama kamu supaya aku bisa seperti kamu. Masya Allah, Anissa. Karin, aku mau berangkat kerja. Bangun, Karin, bangun. Bangun, aku mau berangkat. Bangun. Tas aku mana? Aduh sayang, aku kan lagi hamil. Aku harus banyak istirahat. Karin, aku suami kamu. Anissa selalu siapin semua keperluan aku waktu aku mau berangkat kerja. Aku Karin, Damar, bukan Anissa. Anissa juga selalu buatin aku sarapan kalau aku mau berangkat kerja. Sekarang mana? Mana? Pembantu semua pulang. Semenjak kamu tinggal di sini, pembantu nggak ada yang betah. Kenapa sih? Kamu tuh seneng banget bandingin aku sama Anissa. Jelas beda lah, Damar. Aku orang kota, dia orang desa. Dia udah biasa ngelakuin hal-hal susah kayak gitu. Kayak pembantu. Ya udah Gi, sana kamu berangkat aja Gi. Telat loh. Lagian bisa sarapan di kantor kan? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas Damar udah nyampe kantor? Belum. Aku kesiangan. Oh, Mas Damar, aku masakin makanan kesukaan Mas. Nanti kalau Mas udah pulang kantor, mampir ya? Aku usahakan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin dan Anissa sangat berbeda. Anissa sangat tulus dan sabar meladeni aku. Anissa selalu mengalah. Sementara Karin, yang betah ya nak ya. iya Nek. Oh iya, makasih ya Nek. Tadi udah siapin aku makan siang. Rendangnya enak banget Nek. Sama-sama. Ayo silakan. Iya Nek, makasih ya Nek. Mas, insya Allah besok aku akan kontrol ke dokter. Kalau Mas sempat antar ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Aku juga bisa naik taksi kok. Aku akan usahakan. Besok aku nginep di sini. Jadi lusa aku bisa antar kamu ke dokter, ya. Aku menemukan ketentraman di sisi Anissa. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Karin. Dia hamil anakku.
Anissa, aku harus pulang sekarang. Aku takut Karin marah. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Kamu dari rumah dia kan? Jujur sama aku. Iya. Aku ke rumah Anissa. Aku lihat keadaan dia. Jadi kamu ke rumah dia nggak izin sama aku? Dia istri aku. Apa salah dia? Anissa juga berhak dapat perhatian dari aku. Minta apa dia sama? Mobil, rumah, perhiasan. Ngomong sama aku. Anissa nggak pernah minta apapun sedikit pun dari aku. Justru Anissa kasih perhatiannya sama aku. Oh, maksud kamu sekarang kamu bandingin aku sama dia? Memang kamu pernah ngejalanin tugas kamu sebagai seorang istri. Yang kamu bisa cuma memeras aku dan menuntut aku. Stop kamu bandingin aku sama dia. Memang itu yang kamu bisa. Damar, mau kemana kamu? Mah, Mama ngapain sih ngajak ketemuan di tempat begini? Di kafe kan, Mah? Mama buru-buru, Karin. Ada apa sebenarnya? Aduh, Mah. Dulu perindunya udah gak berfungsi lagi. Dia malah tambah sayang sama Nisa. Pokoknya Mama harus cari yang lebih hebat dari itu ya, Mah. Ya, tapi orang pintarnya itu bilang, bulu perindu atau pelet apapun yang sehebat-hebat apapun tetap akan kalah dengan bacaan surat Al-Quran, Karin. Sedangkan Anissa itu jago, dia pinter banget baca Al-Qurannya. Ya, jadi buat apa Mama cari pelet yang lain, kan percuma saja. Begini Karin, jadi yang bisa kamu lakukan sekarang, geruk hartanya Damar sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat Anissa itu bisa merebut cintanya Damar seutuhnya, pada saat itu kamu sudah kaya, Karin. Bener juga ya, Ma. Aku akan lakuin itu. Mah, itu mereka, Mah. Mana? Aku harus ke sana. Karin, tunggu Karin. Kamu jangan marah di sini. Kamu harus tunggu Damar di rumah dan minta Damar untuk menceraikan Anissa. Gak bisa, Mah. Aku harus ngomong sama Damar sekarang juga, Mah. Karin, tunggu Karin. Jadi kamu juga mesti. Karin, apa nih? Damar, kamu harus cerai dia sekarang. Aku udah gak mau diduain lagi. Karin, kamu jangan tamak ya. Memangnya salah kalau aku antar Anissa periksa? Aku cuma mau kamu ceraiin dia. Titik. Kamu tuh bikin malu ya. Kita bicarain ini di rumah. Damar! Damar! Ini, pokoknya kalian harus lakuin sesuai dengan perintah saya. Dan ingat, jangan sampai ketahuan. Saya nggak mau masuk penjara cuma karena kesalahan kalian. Pasti berhasil ya, Ma? Iya, Karin. Api! Api! Ya Allah! Ya Allah! Nisa! Nisa! Ada api, Nisa! Rumah kita kebakaran, Nisa! Nisa, bangun, Nisa! 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 Nisa, rumahnya kebakaran, Nisa! Nisa, ayo lari, Nisa! Rumahnya kebakaran! Ayo, Nisa! Rumahnya kebakaran! Bangun, Nisa! Ayo lari, Nisa! Lari! Jadi, Nek. Ayo, Nisa, Nisa! Lari! Aduh! Tolong! Tolong!
Halo. Apa? Kebakaran. Terus keadaan kamu gimana? Nenek gimana keadaannya? Oke. Anissa. Mas. Kamu nggak apa-apa? Nenek nggak apa-apa, Nek? Mas. Alhamdulillah kami bisa selamat, Mas. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nenek juga masih dilindungi Allah, Nak. Alhamdulillah, Nek. Kalau begitu, kalian ke rumah aku ya. Mungkin ini jalan Allah supaya kita tetap bersama, Anissa. Tapi gimana dengan Mbak Karin, Mas? Kita bicarakan itu nanti. Itu kan rumah aku, bukan rumahnya Karin. Ya. Ayo. Ya, Nek. Aja, Nek. Cukup ya, Damar. Aku nggak mau mereka tinggal di sini. Siapa suruh rumah mereka terbakar? Cukup, Karin. Ini rumah aku. Dan kamu harus berbagi sampai Anissa dapat rumah terbaik. Ingat ya, dia lagi hamil sama seperti kamu. Dia baru dapat musibah. Aku nggak akan pernah izinin mereka tinggal di sini. Dengar. Keras kepala kamu. Loh, nenek mana, Pak? Nenek masih di luar, Mas. Karin, kamu jangan egois. Ini bukan rumah kamu. Kamu tidak berhak mengusir siapapun. Biarkan Anissa tinggal di sini. Aku yang menyuruh. Aku yang beli rumah ini. Anissa, syukur alhamdulillah kamu sama nenek gak apa-apa. Kami kaget mendengar kabar rumah kalian terbakar. Semoga siapa saja yang berbuat jahat sama kalian akan mendapat balasan dari Allah. Anissa, kamu di kamar depan ya. Nanti biar nenek di kamar tamu. Makasih ya, Ma. Sama-sama. Jadi kamu sekarang serumah dengan Anissa? Bagus itu, Karin. Kamu tahu, ini adalah kesempatan buat kamu untuk bisa melakukan apa saja terhadap Anissa. Tapi Karin males, Mas, rumah sama Nisa. Orang tuanya Damar sayang banget sama dia. Karin. Itu karena Anissa pandai mengambil hati papa dan mamanya Damar. Kamu yang bodoh. Ingat, Karin, nanti kalau anaknya Anissa lahir, pasti kasih sayang mereka tercurah semuanya pada anak Anissa. Dan kamu akan terbuang. Ya Karin harus ngelakuin apa lagi, Ma? Karin bingung. Lakukan sesuatu agar Anissa... Rasa kamu. Karin! Lagi ngapain kamu? Kamu menterakai Anissa? Ini loh, Ma. Karin lagi bersihin lantai. Tadi kotor banget. Bohong kamu, Karin. Kamu pasti sengaja akan mencelakai Anissa. Aku lihat sendiri. Ada apa, Pak? Ma? Anissa, mulai hari ini kamu harus hati-hati. Karin mau mencelakai kamu. Ini. Ini. Kamu lihat itu. Ya Allah. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Anissa, itu ulah kamu. Karena kami sudah tahu apa yang kamu lakuin. Dan aku bertahan menikah sama kamu, bukan karena aku cinta sama kamu, tapi karena bayi yang ada di dalam perut kamu.
Nisa! Nisa, mana makanan ya? Aduh, bener ya. Sabar, Mbak. Mbak. Banget sih. Tahu apa aku udah lapar. Tante nggak becus ya. Aku udah bilang apa? Bisa nggak masaknya pedas? Ya Allah, Mbak. Kalau nasinya pedas, kasihan bayi Mbak. Udah ya, kamu gak usah ceramah. Masak aja yang benar, yang pedas, yang enak. Udah sana masak? Iya Mbak, maaf. Cepet. Aduh. Ya Allah, kenapa Mbak? Aduh, iya. Mbak Karin, Mas Damar, Nek. Aduh, Mbak Karin. Ada apa Anissa? Karin, kamu kenapa Karin? Terus aku ini udah mau melahirkan. Oke, kita ke rumah sakit. Tahan Karin, tahan. Perut aku sakit. Iya. Sabar. Kamu harus kuat Karin. Kamu harus kuat. Anissa. Aduh, Anissa, kamu kenapa Anissa? Aduh Mas, kayaknya aku kuat lagi. Aku sama Damar. Sudah, biar Anissa sama nenek. Tapi, sus, tolong cuci saya, sus. Sabar. Ayo, dokter sedang operasi. Saya yang akan membantu untuk melahirkan. Sedikit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Perut aku sakit ya, Ma. Ayo suster, tolong suster. Allahu Akbar. Karin, kamu harus kuat Karin, kamu harus kuat. Aku tahu kamu kuat. Sakit ya, Sabar Ma. Karin, sabar. Ya Allah. Bayi ibu perempuan. Alhamdulillah. Gimana ayahnya bu? Biar mengajarkan bayi cantik ini. Saya ayahnya suster. Alhamdulillah. Anissa, bayi kita perempuan. Cantik sekali. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku masih bisa, Ma. Sabar. Tahan Karin, sabar. Karin jangan dipukul-pukul begini Karin. Jangan bicara seperti itu bu. Ingat Allah agar ibu melahirkannya dengan lancar. Mana Damar? Mana Damar? Karin, Damar sedang nungguin Anissa. Suami kamu memang pilih kasih. Suster. Alhamdulillah bu, anaknya perempuan. Karin, dengar Karin. Anak kamu sudah lahir Karin. Bayinya meninggal. Dokter, bayinya Karin meninggal dokter. Maaf suster. Bayi Karin meninggal.
anak ibu mengalami kelainan jantung. Ini hasil pemeriksaan kami, Bu. Apa? Enggak. Enggak. Sabar, Anissa. Ikhlaskan Anissa. Allah belum takdirkan kalian punya anak. Kamu gak usah sedih. Sabar ya Anissa. Kami semua tetap menyayangi kamu. Ikhlaskan bayimu. Kelak bayi ini akan membawamu ke surganya Allah. Mas Damar. Maafin Nisa ya. Nisa belum bisa kasih anak untuk kalian. Padahal waktu dia dilahirkan, dia begitu sehat dan dia menangis begitu keras. Aku juga ingat. Anak itu begitu sehat dan lucu. Nenek saksi dari kelahiran bayi Anissa. Bayi itu lahir dengan sehat dan sangat cantik. Anissa, Damar, kita pulang ya. Insya Allah, Allah akan gantikan bayi kalian. Sayang, tuh lihat. Cantik ya, Ma ya? Udah ngeliatin Mama terus. Iya, Ma. Mirip sama Mama ya? Terima kasih. Aku nggak pakai gula kan? Enggak, seperti biasa. Makanya Nisa, aku kan udah ingetin waktu Nisa hamil. Harusnya tuh pas kamu hamil jaga kandungan kamu biar tetap sehat. Kasian kan bayi kamu jadi korban deh sekarang. Kamu ngomong jangan sembarangan dong. Anissa kan lagi duka. Dia baru kehilangan anaknya. Masa kamu gak ngerti sih? Jangan sombong kamu. Mas, aku itu nggak sombong. Aku baik, aku ngasih tahu kok. Coba kalau dia jaga kandungannya, masih ada kali anaknya. Gak mau. Anissa, kamu gak usah sedih. Anggap saja anak ini anak kamu juga. Kamu boleh ngerawat anak ini. Anak ini kan cucu ibu juga. Ya, gak usah sedih. Iya, Ma. Jadi Papa dan Mama malam ini akan balik ke Bandung. Kalian jaga anak ini dengan baik. Kelak anak ini akan menjadi penerus dan pewaris Papa dan Mama. Iya, pasti aku datang kok. Ini lagi siap-siap. Udah bosen banget di rumah. Biasa deh habis lahiran tuh aku di rumah terus. Ya udah, pokoknya aku siap-siap dulu. Kalian tunggu di sana ya. Oke dah. Karin, kamu gimana sih? Mia nangis, kamu malah telepon-teleponan. Kamu diemin aja. Ya anak kecil ngapain lagi? Namanya juga bayi. Bisa apa coba selain nangis? Kamu nelfon siapa sih? Sayang, aku tuh janjian sama teman-teman aku. Aku bosen di rumah, ya. Ini jam berapa?
Kamu mau kemana? Loh, yaudah ya, aku pergi dulu ya. Yang jaga Mia siapa? Ya suruh aja Nisa sama nenek. Yaudah ya sayang, aku udah janjian. Aku pergi dulu ya. Dadah. Kamu yang bener dong. Mas? Mas? Anissa, kamu susuin Mia ya? ASI kamu masih keluar kan? Ya Allah Mas, tapi nanti Mbak Karin marah lagi sama saya. Karin lagi pergi. Kasihan Mia. Kayaknya dia haus sama lapar dari tadi. Tapi nggak apa-apa sama Mbak Karin. Karin nggak mau merawat Mia. Dia nyuruh kamu sama mama yang rawat Mia. Iya Mas, sini. Nek, Nenek lihat deh. Sini. Nek. Nenek lihat deh. Sininya cantik banget ya, Nek. Cantik sekali. Sayang. Tidurnya nyenyak banget lagi. Itu dong. Terus bayinya tuh yang bener ya. Udah marah-marah loh. Lagian kalian kan juga udah jadi pembantu di rumah ini. Rajin ah. Dari mana kamu? Sih? Aku nanya dari mana kamu? Apa sih sayang? Ada yang salah? Ya salah lah. Karin, kamu ini seorang ibu. Kamu istri. Mia anak kamu. Bukan tugas Anissa untuk mengurus Mia. Itu tugas kamu. Oh, aku tahu. Dia udah gak mau ngerawat bayi itu lagi kan? Sayang, kamu tinggal bilang sama aku. Aku bisa ngerawat anak loh. Dia tinggal taruh tempat titipan aja. Tarik! Mas, apa sih ah? Mas! Enggak, Mas. Lepasin. Kenapa? Kamu mau tampar? Nih tampar! Ah! Shh! Bisik tau gak suara lu? Umi bangga sama kamu, Neng Anissa. Karena udah sabar ngurusin anak yang bukan dari rahim Neng. Anak memang tidak punya dosa, nak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lagi pula kita jadi orang tua emang kagak boleh pilih kasih, sayang. Kalau kata orang Madura mah jangan bede tongkak, bede deui. Iya Umi. Alhamdulillah air susu saya banyak dan Mbak Karin menyerahkan bayi ini kepada saya. Jadinya saya nggak demam Umi. Alhamdulillah ya Allah. Allah memang berfirman dalam Al-Quran, wa fisoluhu fi amain. Kewajiban seorang ibu itu memang menyusui anak selama 2 tahun penuh. Nah, kenapa Allah menyuruh seorang ibu itu menyusui anak selama 2 tahun? Karena itu banyak manfaatnya. Di antaranya manfaatnya kalau menurut Umi ya, menyusui anak itu kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban berarti pahala yang kita dapat. Kalau kita meninggalkan kewajiban berarti dosa yang kita dapat. Yang kedua, anak lebih dekat sama ibu. Yang ketiga, ibunya lebih sehat.
Terus yang keempat, anaknya juga lebih pinter. Banyak manfaat yang lain. Di antaranya, Allah itu sangat sayang sama kita. Makanya kita dikasih cadangan susu untuk si anak ini dalam keadaan selalu hangat. Hangat kan? Ya, Umi doakan mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan jadi anak yang solihah dan jadi wanita perindu surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, cucu papa. Cucu, Pak, Ma, maaf ya, Nisa baru pulang. Tadi Nisa pengajian dulu di rumah Umi. Ya. Nianya Nisa bawa soalnya tadi Mbak Karinnya masih tidur. Nah ya, bikin lapar. Karin benar-benar keterlaluan. Damar, harusnya kamu tuh bisa didik istrimu. Masa jam segini belum bangun sih? Bagaimana dia bisa menjadi ibu yang baik? Ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Saya udah nasehatin Karin, Pak. Tapi tetap aja dia nggak mau ngerti. Papa dan Mama sengaja datang kemari. Mau bicara sama kamu. Kamu ini satu-satunya anak Papa. Sesuai janji Papa. Kalau anak kamu lahir, sebagian harta Papa akan Papa berikan sama kamu. Dan kamu atur yang terbaik. Pembagian harta Papa sama anak dan istri kamu. Lakukan yang terbaik menurut kamu. Kita berhasil, Ma. Apa Mama bilang, Karin? Semua rencana kita berjalan dengan sukses dan lancar. Sebentar lagi, kamu akan jadi orang kaya dan akan mendapatkan harta yang banyak dari Damar. Mah, tenang ya. Karin akan paksa dia untuk cerai Nisa. Dan dia pasti akan benci banget sama Nisa itu 7 turunan, Mah. Karin, gak sia-sia kan Mama? Enggak dong, Ma. Makasih ya. Iya, sayang. Karin, kalau kamu nanti sudah dapat uang yang banyak dari Damar, Mama mau jalan-jalan ke Eropa. Aduh, Mama tuh tenang aja. Mama mau jalan ke dunia manapun akan Karin ajak, Ma. Pokoknya Karin makasih banget ya, Ma. Karin seneng banget kita berhasil, Ma. Iya, Karin. Kalian tahu, Papa telah memberikan sebagian hartanya padaku. Dan sekarang aku akan membagi harta itu menjadi 4 bagian. Untukku, Karin, Anissa, dan Mia. Damar, Mia itu kan masih bayi. Terus aku kan juga ibu kandungnya Mia. Jadi diwaliin ke aku aja ya. Cukup, Karin. Cukup untuk semua kebohongan kamu. Aku tahu. Kamu dengan mama kamu telah menukar anak kandung Anissa dengan anak kandung kamu yang meninggal. Dan tanpa kamu sadari, perbuatan kalian terekam dalam CCTV. Kamu lihat. Mas dengerin aku, Mas. Mas, itu fitnah, Mas. Itu bohong, Mas. Mas, aku gak ngakuin itu semua, Mas. Begitu kamu memiliki bukti dari rekaman CCTV itu, kamu harus siap-siap menjadi saksi atas segala perbuatan kalian. Karena saat ini mama kamu sedang dalam pencarian polisi. Dan aku akan menceraikan kamu, Karin. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Karin! Mana kamu, Karin?
Pokoknya aku harus segera ajak mama kabur dari sini. Lepaskan saya! Saya tidak salah apa-apa. Memang salah saya apa? Itu semua fitnah. Fitnah itu semuanya. Lepaskan! Lepaskan! Mama. Itu mereka. Kenapa sih aku gagal? Ya Allah, Nia, Anissa nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Allah Maha menyelamatkan. Sayang. Alhamdulillah. Siapa yang mau nabrak kita ya? Thank you.